warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik, kita akan belajar hari ini tentang tema 5E, ekosistem, tentang komponen ekosistem, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk kali ini silakan dibuka bukunya. Jangan lupa kalau ada informasi yang penting silakan di garis bawahi. Nah, pada gambar di video kali ini kita bisa melihat ya, ada cara-cara perkembangbiakan pada hewan. Ada hewan burung, hewan kucing, dan juga ada ular. Kita akan belajar tentang daur hidup atau siklus hidup pada hewan. Nah, coba Miss mau tanya siapa di sini yang sudah tahu apa sih daur hidup pada hewan itu? Ada yang tahu nggak? Kalau ada di buku paket, silakan di garis bawahi ya. Baik, kita akan menjelaskan apa itu daur hidup pada hewan. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Ya, jadi disebut daur hidup. Yang namanya daur hidup pasti akan mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti pada gambar di video ini ada gambar binatang kupu-kupu ya, dari telur lalu menuju ulat ya. Nah, daur hidup itu dibagi menjadi dua, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari awal dia menetas sampai kepada dewasa. Jadi pada setiap tahap perkembangannya bentuk fisiknya sangat berbeda. Nah, contoh metamorfosis sempurna adalah metamorfosis pada binatang kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah itu, setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Lalu berikutnya, pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Berbeda ya, dari telur ke larva, lalu ke kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu. Bentuk wujud fisik yang berbeda. Sementara metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya seperti kecoa, belalang ya, kucing, ayam, itu adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Kita lihat metamorfosis pada kecoa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut ekdisis. Bisa dilihat ya dari gambarnya, ada dari telur lalu ke nimfa, kan wujudnya sama tuh. Kalau tadi kupu-kupu kan berbeda ya, dari telur ke larva ke pompong ya, sampai kupu-kupu berbeda wujud. Tapi kalau misalnya metamorfosis tidak sempurna itu hanya besar atau kecilnya saja ya, ukurannya saja yang nanti akan berubah, tetapi untuk wujud fisiknya tetap sama. Hewan yang tidak bermetamorfosis, contohnya seperti ikan, daur hidup ikan. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa banyak perubahan yang berarti ya. Kalau misalnya hewan yang tidak bermetamorfosis, sedangkan hewan yang tidak bermetamorfosis lagi ada juga kadal. Nah, kalau kadal, demikian juga dengan kadal, setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring berjalannya waktu, nanti perubahan dari kadal muda ke kadal dewasa tidak akan ada perubahan bentuk yang berarti. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada sebuah gambar ya. Gambar pertama ini ada
alam yang lengkap ya. Ada komponen biotiknya, ada komponen abiotiknya, sedangkan yang samping itu biasanya komponen abiotik dan biotiknya tidak terlalu lengkap. Komponen biotik meliputi hewan sapi, lalu ada capung, burung, katak, kura-kura, dan ikan. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi juga kondisi iklim, lembab, dan cahaya matahari. Nah, pada gambar kedua, komponen biotiknya meliputi unta, burung kelinci, dan katak. Sedangkan komponen abiotiknya meliputi tanah dan kondisi iklim yang gersang. Nah, itu adalah dua perbedaan antara gambar 1 dan gambar 2 terkait dengan komponen biotik dan abiotiknya. Dua contoh gambar tadi, kalian pasti sudah bisa membedakan mana itu komponen biotik dan komponen abiotik. Ingat ya, berbeda ya. Kalau biotik itu biasanya makhluk hidupnya, lalu kalau abiotik itu contohnya seperti air, udara, tanah ya, seperti itu. Jadi benda yang tidak hidupnya yang ada dalam satu komponen ekosistem. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ada perubahan ekosistem. Bisa dilihat ya, di sini ada sebuah sawah, lalu ada pegunungan ya. Lihat di sawah tersebut ada beberapa ekor tikus. Nah, ada beberapa ekor tikus, lalu ada binatang ular juga. Biasanya kalau ular itu makannya apa? Iya, makannya tikus ya. Kemudian jika misalnya tikus tersebut ekosistemnya bagus ya, ada tikus berarti dimakan sama ular. Kalau misalnya sawahnya sudah habis seperti yang digambar ya, sawahnya habis, lalu tikusnya juga pasti akan jadi sedikit karena makanan tikus itu kan padi-padi ya. Nah, kalau misalnya sudah padinya atau sawahnya tergusur, perubahan ekosistemnya menjadi buruk, maka makanan si ular pun yaitu tikus nanti akan jadi tidak seimbang ya. Apa saja perubahan-perubahan ekosistem tersebut ya, ada misalnya gunung meletus, kebakaran hutan, gempa bumi ya, bisa seperti itu, atau pembalakan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, kegiatan manusia yang mengubah ekosistem, contohnya pembukaan lahan hutan. Nah, seperti yang ada pada gambar, hutan itu dibuka lahannya biasanya untuk perkebunan sawit, itu sangat-sangat mengganggu ekosistem bagi makhluk hidup yang ada di hutan tersebut. Ada pencemaran lingkungan, itu juga sangat mengganggu ya untuk ekosistem, karena lingkungan itu pasti akan adanya zat-zat yang tercemar ya, bahan-bahan kimia. Baik, Rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, pembelajaran 5 dan ke-6. Terima kasih tugasnya, jangan lupa ada di Classroom ya. Terima kasih sudah menonton video ini.